Shalom teman-teman Permata semua. Untuk memulai renungan kita pada PA Permata kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Begitu banyak perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan juga pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, hingga hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini juga kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di dalam PA Permata kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan, dan juga kami mampu untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkan perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, teman-teman Permata semua, bahan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi saya ulangi. Mazmur 71 ayat 1 sampai 18. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom, shalom untuk kita semua. Ya, apa kabarnya? Ya, saya berharap juga kita semua di dalam keadaan yang luar biasa, tetap semangat, sukacita, karena Tuhan kita selalu memelihara hidup kita. Amin. Ya, jadi saudara yang terkasih, di dalam kitab Mazmur ini tadi kita sudah melihat bagaimana seorang pemazmur meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam masa tuanya. Dia sudah mengalami begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Sampai hari tuanya juga dia mau tetap berada di dalam naungan kasih Tuhan. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana dia menceritakan. Orang-orang menyebutkan dia menjadi petanda ajaib karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam kehidupannya. Jadi orang sering menyalah dugakan bahwa mereka merasa pemazmur ini adalah orang yang ajaib.
Padahal pemazmur sendiri berkata bahwa Tuhan sendirilah yang membuat semua mujizat-mujizat itu sehingga dia melakukan hal-hal yang ajaib di dalam kehidupannya. Iya, jadi saudara yang terkasih, di dalam hari tuanya juga pemazmur sudah berkata bagaimana musuh-musuhnya berunding bersama-sama untuk mencelakakan dia. Musuh-musuhnya berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Tetapi pemazmur berkata, musnahkanlah orang-orang yang membenci jiwaku, karena aku mau hidup di dalam kasih Tuhan, karena aku mau hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Iya, jadi itulah yang menjadi suatu pergumulan di dalam hari tua pemazmur ini, karena banyak musuh-musuhnya yang berunding untuk menghancurkan dia, untuk membunuh dia. Tetapi pemazmur ini tetap berpegang teguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menjadi pelindungnya, Tuhan yang akan menjadi gunung batunya, tempat dia berteduh, tempat dia berlindung, dan juga mendapatkan pertolongan. Ya, jadi teman-teman permata semua, pada hari ini tema kita adalah kutemani kam asa metua. Sekali lagi kulihi, kutemani kam asa metua. Jadi mungkin sebagian orang ini, tema kita ini pada malam hari ini luar biasa memang ini. Mungkin bagi beberapa orang, tema kita ini merupakan tema yang gombal, ya kan. Kutemani kam asa metua nande ginting. Kutemani kam asa metua nande karo. Kutemani kam asa metua mama biring. Nih nasilik rondong nah. Tapi di zaman kala jomblo, tema enda luar biasa. Sedih pasti kamu. Kutemani kamu sama Tuhan. Nanti kai kap nunina di lalik rondong na. Makaman kam teman-teman si jomblo ulah kamu gelut. Tapi lah ramilah rondong du. Gelah nalik baci kata-kata gombal yang kamu keluarkan untuk orang yang kamu kasihi, supaya ada orang yang mau kamu temani sampai akhir tuanya. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peringatan kita pada hari ini adalah di dalam memperingati Hud Saitun, hari ulang tahun Saitun. Menjadi metua, entah becawir metua, itu merupakan impian dari setiap orang yang hidup. Cawir metua, terutama mankala karo, enda merupakan impian bagi setiap orang yang hidup untuk bisa mencapai hari tuanya. Palalikin kam jenda sila marhat kam cawir metua. Likin kam jenda sila marhat pagi ngeluh seh ngasa metua. Lang me bagi. Otomatis kita pasti kerina mau hidup itu sampai kepada hari tua kita. Kita mau hidup berumur yang panjang semuanya. Jadi adina baskala karo, cawir metua enda dianggap entah menjadi saitun itu dianggap hidupnya itu sudah dewasa, hidupnya itu sudah matang, mapan. Arkitekan kai, arkitekan nggosai krina utangna. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di dalam menyekolahkan anak-anaknya dan juga mengawinkan anak-anaknya. Engko perjabuna krina anak-anak nih. Sekmakana idah naga uga kempu-kempuna, sempat dengar kagendong na kempu-kempuna. Jadi menjadi kesada kesangapan man kita kalak karo. Menjadi orang yang cawir metua, menjadi salah satu kesangapan, ataupun bisa kita bilang itu kebanggaan menjadi orang tua kita. Kebanggaan menjadi cawir metua di dalam kehidupan kita sebagai orang karo. Karena kita sudah berhasil menyekolahkan anak-anak kita dan juga berhasil mengawinkan anak-anak kita semua hingga kita boleh melihat anak cucu kita nantinya. Jadi sada kesangapan. Jadi ngosai utang adina kita ngocawir metua ni kalak karo. Ngosai utang ta. Makanya dia ngosai utang ta ibas kegeluhan ta ena, otomatis engko kita menjadi kalak si sangap. Arkitekan lanalit si jadi utang ta, si lengah idalankan kita. Nandangi tanggung jawab ta di tengah-tengah jabuta baik terhadap anak-anak ta. Kerina nanggo si dalankan alu mahuli. Tapi si jadi tantangan mengganti ibas kita cawir metua eda. Ketika kita sudah menjadi tua,
Ternyata di situ memiliki tantangan juga. Cawir tua itu menjadi orang sangap tadi juga memiliki dampak yang tidak baik juga. Ada kekhawatiran juga. Misalnya di tengah-tengah keluarga kita mungkin kita mempunyai nenek karo, mungkin kita mempunyai nenek ribu ataupun bulang kita yang sudah berumur 70 tahun, 80 tahun usianya. Ketika dia berumur seperti itu mungkin dia sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Dia tidak bisa lagi mengambil makanannya sendiri. Dia sudah dianggap menjadi beban terhadap anak-anaknya. Mungkin dia juga menjadi pikun. Dan ternyata itu juga menjadi kekhawatiran ketika kita menjadi cawir mentua. Ketika kita menjadi seorang zaitun nantinya. Mungkin ini juga yang dialami oleh zaitun-zaitun kita pada saat ini. Mereka khawatir ataupun takut akan penyakit-penyakit yang akan membuat mereka menjadi tidak berdaya lagi. Yang membuat mereka harus meminta pertolongan kepada kita yang muda-muda ini. Dan ternyata banyak juga orang-orang muda, anak-anak yang tidak mau peduli terhadap orang tuanya. Mereka mengabaikan. Dongkel kap na jinandena. Dongkel kap na bapana. Rakitekan kai. Lana alit gagah orang tuana. Lana yang terbuat nanakan nape. Lana yang ngasup ridi. Lana yang ngasup redalan. Jadi gua yang anggap anak ni dongkel. Laki tendu sibuk kel kami nanti. Lalap kel kami jangan urusan pe. Kampi bapa. Lalap naring kami lalap man urusan. Sakit kam lalap. Tendung dahin kami pe melalak ke kampung dua pe. Melalak ke kebutuhan sekolah nah. Jadi harus kami begagan cari. Gue kurang agak kami 24 jam bisa ada warga tendu. Kamu lalak man urusan. Alangkah sayangnya kalau sempat perkataan kita keluar dari perkataan dari mulut kita sempat keluar seperti itu kepada orang tua kita. Kita sudah dididik, kita sudah dibesarkan, kita sudah dilahirkan ke dunia ini hingga menjadi seperti sekarang. Tapi ketika orang tua kita membutuhkan pertolongan, kita tidak ada di situ. Kita lari. Kita tidak mau mengambil tanggung jawab kita. Kita tidak mau mengurus kita. Mungkin ya kita akan mengirim dia ke panti jompo. Mungkin kita juga akan mengirim dia ke tempat-tempat yang lain. Yang ada perawatnya yang bisa memperdulikan dia. Ya memang tidak ada salahnya. GPKP juga memiliki salah satu si diakonia. Salah satunya adalah PPOS yang ada di Sukamakmur. Panti jompo. Jadi memang tidak ada salahnya kalau memang seperti itu. Tetapi jangan membuat kita langsung bersemangat untuk iya sudah makan karotai nada panti jompo ya sudah makan ya kuje. Bukan seperti itu. Kalau kita masih sanggup untuk merawat orang tua kita, kenapa kita tidak mau menjalankannya? Kenapa kita tidak mau mengambil tanggung jawab untuk mengurus orang tua kita? Liks ada cerita, ada sebuah cerita yang menceritakan tentang bagaimana seorang orang tua yang sudah pikun sedang duduk di sebuah taman bersama anaknya. Jadi ketika dia di dalam taman itu memang seorang tua ini tadi sudah pikun. Jadi anaknya tadi sambil menemani orang tuanya, dia membawanya ke taman dan di situ ada tempat duduk, dia duduk di dalam bangku di taman itu tadi. Jadi ketika mereka duduk, anaknya membuka handphonenya dan mencari-cari informasi ataupun berita sambil bermain medsos. Jadi di situ orang tuanya itu tadi bertanya, ada burung gereja ataupun burung pipit yang hinggap di daun-daunan ataupun di pohon-pohonan yang dekat dengan tempat duduknya itu. Orang tuanya yang sudah pikun itu tadi bertanya kepada anaknya, "Nakku, apa itu nakku?" "Oh, itu burung pipit," jawab anaknya itu tadi. Jadi lompat-lompat lagi burung pipit itu tadi ke dahan yang dari satu ke dahan yang lain. Orang tuanya itu terus bertanya, "Itu apa lagi nakku?" Katanya. "Oh, itu burung pipit." "Itu apa lagi nakku?" "Burung pipit." Lompat lagi burung pipit tadi, dia bertanya lagi, "Oh, itu burung pipit." Akhirnya ketika orang tuanya yang sudah pikun tadi selalu bertanya, "Itu burung apa?" Akhirnya anaknya tadi kehilangan kesabaran dan dia menjadi emosi dan menjadi marah kepada orang tuanya.
"Bapak, bukannya dari tadi udah aku bilang, itu terus yang kamu tanya, itu burung pipit. Meskipun dia lompat dari dahan yang satu ke dahan yang lain, dari pohon satu ke pohon yang lain, tetaplah dia burung pipit. Jadi jangan lagi kamu tanya," katanya. Akhirnya orang tuanya yang pikun tadi bersedih hati. Dia sedih di dalam hatinya, dan kemudian dia mengeluarkan sebuah kertas di dalam kantongnya dan dia memberikannya kepada anaknya itu. Anaknya itu heran kan? Apa ini? Kok ada surat yang dikasih oleh orang tuaku gitu. Jadi ketika dia membuka kertas yang diberikan oleh orang tuanya tadi, dia melihat di situ sebuah diari, tulisan bagaimana ketika orang tua itu membawa anaknya itu ke tempat yang sedang dia datangi itu. Dia persis duduk di dalam sebuah taman yang dia pernah bawa anaknya itu ke situ ketika dia masih kecil. Dan di dalam buku diarinya itu dia menuliskan bagaimana anaknya itu bertanya kepada orang tuanya ini tadi ataupun kepada bapaknya ini tadi sebanyak 21 kali mengenai burung pipit yang berlompat-lompat di dalam sekitaran pohon-pohonan yang ada di dalam taman itu. Dan di situ dituliskan, ketika anakku bertanya, "Itu burung apa?" Aku menjawabnya dengan pelukan sambil berkata, "Itu burung pipit, nakku," katanya. Dan ketika sampai 21 kali dia bertanya mengenai burung itu, 21 kali juga aku memeluknya dan menjawab, "Burung pipit," katanya. Akhirnya sang anak tadi menangis dan meminta maaf kepada orang tuanya. Jadi bisa kita ambil suatu pelajaran ataupun petikan kehidupan dari cerita ini tadi, bahwa ternyata sejak kecil kita dulu juga orang tua kita itu tiada henti-hentinya untuk mengajari kita. Tiada kata lelah di dalam hidupnya ketika mereka mendidik dan membimbing kita supaya kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Kita bisa pintar, bisa sehat, memiliki pekerjaan yang baik, anak-anak permata semua. Tapi kita juga harus mampu merefleksikannya di dalam kehidupan kita hingga kita mampu mengasihi orang tua kita, mengasihi orang yang sudah lebih tua dari kita, terlebih-lebih nandangi nini ninta silik ibas tengah-tengah jabunta. Mungkin ada nini karo, nini ribu, nini iting, nini tigan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus mampu menjadi orang muda yang memberikan perubahan. Bagaimana kita mengasihi orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana kita lebih hormat ataupun respek kepada orang yang sudah renta. Kepada zaitun-zaitun yang ada di tengah-tengah gereja kita. Terlebih di dalam memperingati hari ulang tahun zaitun ini. Mungkin ada hal yang bisa kita lakukan. Meskipun tidak bisa secara offline. Mungkin ya dengan lagu pujian. Mungkin dengan mengirimkan lagu-lagu yang memberikan penyemangat, yang mengungkapkan tanda terima kasih kepada mereka yang sudah menjadikan kita seperti sekarang ini. Jadi kita banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam memberikan semangat kepada orang-orang tua kita. Supaya di masa tuanya mereka juga tetap semangat. Ternyata masih ada anak dan cucuku yang memperhatikan aku, yang mengasihi aku. Tapi jangan pula nanti kita mau mengungkapkan lagu ungkapan syukur kepada orang tua kita ataupun kepada zaitun kita buat pula seperti lagu Mawang. Tahu kan kita semua lagu Mawang, kasih sayang, judulnya kasih sayang terhadap orang tua. Tetapi kalau ditanya sendiri pun orang tuanya pasti tidak tahu apa ungkapan isi Mawang itu. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita mau mengungkapkan rasa sayang kita juga, kita harus bisa mampu membuat ataupun mengungkapkannya itu dengan bahasa yang dimengerti juga lah. Jangan pula kita bilang, kita sendiri pun tidak tahu. Ya, jadi kita bisa membuat menjadi agen-agen perubahan di dalam kehidupan kita di dalam masa muda ini, terlebih-lebih di dalam menghargai orang yang lebih tua dari kita, terhadap orang tua kita, terhadap nenek bolang kita. Jadi Tuhan yang memberkati kita semua. Selamat merefleksikan firman Tuhan ini. Selamat mengasihi orang tua kita. Dan juga Tuhan yang memberkati kita senantiasa. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, dan juga kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur untuk orang tua yang luar biasa yang Tuhan kirimkan di dalam kehidupan kami, hingga kami ada sampai saat ini. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan yang sudah menitipkan orang tua yang luar biasa kepada kami semua, hingga kami boleh berada di dalam diri kami seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati orang tua kami, para zaitun kami yang ada di dalam tengah-tengah keluarga dan juga tengah-tengah gereja kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, agar mereka di dalam masa tuanya juga selalu merasakan sukacita, damai sejahtera, dan mereka bisa menjadi tempat kami mencari ilmu kehidupan ini Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami semua anak-anak permata, agar kami mampu mengasihi orang tua kami semua. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur. Amin.